Halo teman-teman, kali ini balik lagi sama teman-teman KISP di sini dan kita punya program namanya Ngobrol Politik dan kita bakal ngobrol sama banyak-banyak tokoh yang sudah tersohor namanya nantinya dan kita kali ini bakal ngobrol dengan teman-teman di internal KISP terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Mas Edward. Gimana Mas Edward kabarnya, Mas? Baik, baik. Kayaknya Baik. lebih pas dipanggil Bang Edward deh. Ya udah, Bang Edward siap. Dan Bang Edward ini kan koordinator umum kita di KISP. Dan sini ada jadi Bang Aska atau Mas Aska ini? Abang aja, abang. Abang Biar sama. Aska. Iya. Oke, Pokoknya Abang. jangan kakak sih. Kalau kakak itu agak beda nanti. Beda konotasi ya. Ya, khusus si dia katanya. Khusus si dia. Oke, ngomong-ngomongin tentang KISP nih. Sebenarnya KISP itu apa sih? Kita kan udah sering banget melalang buana, udah sekitar berapa ya? 3 tahun atau 2 tahun? Hampir 3 tahun ini. Masuk 3 lah. 3 tahun, udah lumayan lama. Tapi mungkin banyak teman-teman dari kita yang mereka nggak tahu apa itu KISP. Bahkan barangkali mereka tahunya komunitas Mobile Legends kan, siapa tahu gitu loh. Coba kita jelasin. Kira-kira mungkin dimulai dari ini, Mas Edward, Bang Edward dulu ya. Kira-kira KISP ini apa? Ya, sebenarnya banyak orang tahu ya KISP ini sebagai organisasi yang bahas terkait pemilu, tapi sesungguhnya nggak juga. Kita pengen sebenarnya pembahasan terkait pemilu ini hanya sebatas pengantar, tapi lebih dalam lagi sebenarnya kita membahas bagaimana lebih dalam terkait partisipasi publik. Nah, karena cuman nama kita di belakang pemilu itu, konotasi orang itu tidak memahami bahwa KISP itu juga ngomongin loh terkait partisipasi publik, ngomongin loh terkait hal-hal korupsi dan segala macam. Itu sebenarnya yang teman-teman atau teman-teman generasi muda yang mengkonotasikan KISP itu sebatas pemilu. Nah, awal KISP dulu kalau aku pikir dulu kita nggak mau terpikirkan bahwa KISP ini terbentuk sebagai organisasi yang resmi. Ini organisasi yang ya cuman kumpul-kumpul aja karena memang nggak ada kerjaan waktu itu. Kita pengen suatu hal yang bisa mengumpulkan ide anak muda untuk membahas terkait politik sebenarnya. Tapi ya sekarang kita punya badan hukum dan itu pun terjebak sebenarnya. Jadi sekitar 2 tahun lalu tuh ingat banget aku waktu awal-awal di KISP kan ya kita ya coba gerombolan kemana, orang apa sih ya bingung. Biasanya. Iya, tapi didatengin bangkrut kafenya. 2 kafe loh bangkrut sama kita. Jadi kita kalau diskusi di kafenya bangkrut gitu loh setelah kita datengin. Iya. Ya, arti gini sih, dulu pikiran aku untuk menamai KISP itu sebenarnya spontan juga karena skripsi ya, waktu itu sedang skripsi dan nggak ada kegiatan, dan ketiga juga jenuh dengan organisasi yang ada di kampus. Makanya udah deh cari yang singkat dan ada momentum pemilu, ya udah kita namain itu aja sebenarnya. Jadi di Lalah ini ada momentum tahun 2019 kemarin ya kalau nggak salah sih. Iya, ada momentum itu aja. Dan memang aku ajak Aska atau teman-teman lain untuk nongkrong-nongkrong itu cuma membahas kira-kira mau ngapain nih pemilu kita. Masa sih cuma jadi penonton kan? Nah, kayaknya kita perlu sesuatu yang itu berdampak ke masyarakat, tapi nggak perlu kita terlembagakan sebenarnya. Oke Bang Edward, biar kebagian nih ya space-nya nih. Nah, kira-kira ini biar nggak mendominasi nih. Di awal ikut kita. Oke, Bang Aska ini kan lagi di KISP sebagai apa ya? Sebagai sekretaris jenderal di KISP ini sendiri ya. Jadi kalau kita sekjen ya kan. Yeah. Nah, jadi kalau kita panggil Bang Aska ini orang yang serba bisa lah. Artinya apa-apa bisa kalau di kita ini. Kalau istilah toko itu kayak toserba. Toko serba ada. Toko serba ada. Ya, toko serba ada. Nah, Bang Aska, kira-kira gini, apa namanya? Tujuan dari KISP ini terbentuk apa sih? Dari awal Bang Edward tadi bicarakan tentang ini bukan tentang pemilu aja. Kita juga bahas lain-lain tentang partisipasi publik, tentang bagaimana khususnya milenial ya, mereka peduli dengan politik. Kira-kira apa ya? Tujuan kita apa sih selama ini kita melakukan selama 2 tahun lebih ya? Kira-kira tujuan kita yang benar-benar kita tuju itu apa? Sebenarnya sederhana aja sih. Kita ingin demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik awalnya. Dan benar kata Mas Edward tadi sih, nama kita buat spontan nih. Bang Edward ya, Bang Edward. Kita spontan ya sebetulnya membahas atau fokus atau core dari gerakan itu memang awalnya pemilu. Tapi
berjalannya waktu kita rasa perlu mengembangkan sayap lebih besar. Bagaimana sebetulnya kebetulan kan KISP ini kan diisi sama anak-anak muda ya, Virus ya. Mungkin Virus juga tahu mungkin paling tua Bang Edward mungkin ya. Nggak usah disebut, nggak usah disebut. Mungkin paling tua Bang Beda Edward 1 tahun. Beda 1 tahun walaupun Iya. beda 1 tahun. Nah, kita kan isinya anak muda ya. Kita berpikiran bahwa sebetulnya bagaimana sih anak muda bisa berperan, dan selama ini kan udah kan didiskreditkan ya, didiskriminasi atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang bahwa kamu tuh masih bau kencur seperti itu. Nah, itu yang membuat kita malah menjadi semangat baru, kita bisa bisa berkontribusi untuk depan Indonesia. Seperti kasarnya seperti itu sih Mas Virus. Oke. Jadi sebenarnya mayoritas tentang lembaga-lembaga pemilu itu kan banyak berpusat di Jakarta nih ya. Ini kok unik sekali ya, malah munculnya di Jogja ini. Kok bisa muncul di Jogja gitu loh. Apa emang awalnya kan tadi dijelaskan ternyata bukan ingin diseriusi ya. Tadi aku juga sempat dengar di sosial media KISP, ternyata kita ini awalnya dari komunitas teman-teman yang suka main Mobile Legends gitu loh. Bingung skripsi, main ML, akhirnya ya terbentuk seperti ini gitu. Nah, berangkat dari orang-orang yang suka main Mobile Legends itu, sebenarnya apa aja yang kita udah lakukan sih untuk memperbaiki tujuan dari yang kita awali tadi bicarakan itu. Mungkin bisa Mas Edward nih, tujuan kita yang udah kita selesaikan lah selama 2 tahun ini. Iya. Oh iya, kalau ngomong umur ya, kita itu cuma beda setahun sebenarnya. Sama aku 2 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi biar nanti orang yang lihat podcast ini kan tahu usia kita itu baru 24, 23, 22 dan 21 juga ada yang 19 juga. Artinya usia kita itu masih usia yang ngomongin pemilu atau ngomongin politik itu baru kemarin gitu loh, belum lama. Ya, baru ngomong politik adalah gitu doang selesai. Iya, artinya belum dalam artinya untuk bicara itu. Tapi ini bagian dari upaya berproses untuk berkontribusi menawarkan ide-ide segar yang mungkin yang generasi itu yang lebih tua dari kita itu nggak paham apa yang sedang terjadi di bawah. Nah, pertanyaan Virus tadi sebenarnya apa yang 2 tahun kita lakukan ini sebenarnya juga banyak ya. Salah satunya kita bisa tuh menginspirasi di daerah-daerah lain untuk tumbuh suatu gerakan anak muda yang peduli dengan urusan politik juga saya rasa sudah bermunculan, dan gerakan desa anti politik uang yang dulu awalnya hanya kita ngobrol di warung kopi, tiba-tiba sekarang sudah banyak orang menggunakan istilah desa apu dalam programnya begitu kan. Entah itu programnya formalitas atau serius kita nggak tahu. Tapi setidaknya nalar untuk melawan praktek politik uang sudah muncul di mana-mana. Dan itu saya rasa upaya kita 2 tahun ini pernah sedikit menuangkan gagasan untuk menginspirasi teman-teman lain. Nah, untuk teman-teman muda aku rasa banyak juga yang mulai sadar bahwa pemilu ini sebenarnya suatu jalan untuk sistem atau suatu jalan untuk melahirkan sebuah pemimpin yang baik, untuk menghasilkan kepemimpinan yang pro terhadap rakyat, yang dia nanti tidak korupsi atau tidak menyelewengkan kekuasaannya. Ya, jadi gini, saya sedikit bingung nih Mas, bukan Mas ya, Bang ya. Jadi saya agak sedikit bingung tentang kenapa sih kita harus bikin desa apu, kok implikasinya ke korupsi, ke partisipasi publik itu kenapa kok bisa harus kayak gitu loh. Ada satu hal yang sebenarnya orang nggak memahami, atau mungkin masyarakat di desa ya tidak memahami bahwa dari dulu itu istilah atau hak politik mereka itu sudah terpotong. Artinya apa? Banyak sekali istilah-istilah pembahasan di tingkat desa itu tidak menyentuh hal politik. Contohnya pemerintah desa itu lebih suka membahas terkait infrastruktur, atau pemerintah kabupaten lebih suka membahas infrastruktur, bangunan sesuatu yang itu terlihat fisiknya. Tapi kadang-kali lupa bahwa bagaimana kualitas pemahaman masyarakat itu paham terkait urusan politik, supaya infrastruktur yang dibangun tadi itu pro atau memang itu berdampak kepada masyarakat. Nah, kenapa penting desa apu ini sebenarnya masuk ke desa? Salah satunya adalah bagaimana masyarakat desa itu mulai sadar bahwa kebutuhan desa itu tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Apa contohnya? Misalnya
kita mau bangun jalan raya nih, kira-kira membangun jalan atau jembatan nih, kira-kira jembatan itu diperlukan atau tidak? Jangan-jangan jembatan itu hanya untuk pemenuhan SPJ atau hanya untuk mengalirkan dana untuk menyelesaikan kewajiban, tapi secara manfaat tidak ada. Nah, inilah yang sebenarnya Desa Apu ini cikal bakal sesungguhnya masyarakat mulai sadar dulu bahwa hal-hal terkait praktek politik uang itu akan berdampak loh nanti terhadap infrastruktur, nanti akan berdampak loh terhadap keputusan di tingkat desa. Nah, itu yang saya rasa ingin kita bangun di sana. Dan satu lagi, Mas Virus, budaya korupsi kita ini sebenarnya banyak nih teman-teman muda menganggap korupsi ini sudah menjadi budaya dan mengakar. Nah, cara orang untuk menyelesaikannya kan selalu dari sisi di ujungnya, bukan dari awalnya. Nah, kita ini mau mengasih tahu ke banyak orang bahwa yuk kita perbaiki di awalnya. Dari hulunya ya, hulu ke hilir kan ya. Dari hulunya ini kita perbaiki, baru kita ke hilir. Nah, kadang-kadang kita lupa di situ. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita move ke Mas Aska ya, ke Bang Aska ya. Kita move ke Bang Aska. Jadi kita berangkat dari kebiasaan masyarakat yang mungkin bukan masyarakat ya, stakeholder desa yang mereka lebih menganggap infrastruktur lebih penting daripada isu-isu edukasi politik. Mungkin ya saya lihat pasti banget ada hambatan dari masyarakat ketika teman-teman KISP ini melakukan edukasi politik di ranah desa. Nah, kira-kira ketika mendirikan Desa Apu ini dan memberikan sosialisasi, apa sih tantangan terbesar yang mungkin sering ketemu nih, bukan dari stakeholder-nya dan bahkan dari masyarakatnya sendiri gitu loh. Gimana Bang Aska? Ya, kita kan kemarin sedikit sharing ya. Benar seperti Mas Edward tadi, sebetulnya kan kebijakan dimulai dari pemilu sebetulnya. Gimana kita memilih para pemimpin, gimana kita memilih para wakil-wakil rakyat kita untuk ibaratnya menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat seperti itu. Nah, kalau misalnya dari proses pemilihan itu dibalut dengan praktik-praktik kotor seperti politik uang, maka tidak menutup kemungkinan tujuan mereka duduk di tahta dan untuk tujuannya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan seperti itu. Nah, terkait dengan sosialisasi ya Mas Virus, di pemilu 2019 kemarin kita turun ke dua desa Sardonoharjo dan Murti Gading. Masih banyak sebetulnya masyarakat yang menolak kita dengan alasan masalahan politik uang itu masalah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jangan ada intervensi dari masyarakat lain seperti itu. Itu yang contoh-contoh yang kita alami di lapangan seperti itu. Bahkan kita sampai juga diusir seperti itu. Diusir. Gimana diusir? Saya kalau datang su gitu. Apa gimana? Iya, kayak gitu. Kita datang ke sebuah pertemuan balai di desa, di RT seperti itu. Ada masyarakat yang, Mas mau ngapain? Mau bahas apa? Politik uang seperti itu, bahaya politik uang. Lah gak usah Mas, pulang aja kayak gitu. Nah, itu sampai ada hal-hal yang seperti ya? itu. Iya. Padahal kalau nggak salah jaraknya lumayan jauh juga dari kantor ke berapa kilo itu. Itu sih sebuah ikhtiar kita, sebuah ikhtiar teman-teman KISP. Memang kita nggak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya hal-hal kecil itu kita lakukan seperti itu. Itu satu hal yang mendasari teman-teman KISP. Seperti itu sih Mas Virus. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu nih, kantor KISP kan di Bantul ya. Dan iya. Di Bantul apa Sleman sih? Halo, agak error video ya. Halo. Oh, ini jaringan sepertinya. Oke. Jadi kantor KISP kan di Bantul atau Sleman? Sleman ya masuknya ya? Sleman ya. Oke, di Sleman. Terus lokasi desanya tuh lumayan jauh, sekitar setengah jam lebih ya dari 1 jam lah. 1 jam lebih lah dari kantor kita. Jadi kita melakukan edukasi politik itu ya jaraknya bolak-balik itu terabas sejam bolak-balik kan 2 jam itu. Jadi bayangin aja kalau udah sampai sana diusir dia balik lagi lah. Tapi itu memang dinamika masyarakat ya Mas Virus. Terkadang nggak bisa kita nggak bisa kita lihat secara seluruh masyarakat juga. Memang yang pelaksanaan pemilu, pilkada atau pemilihan itu menjadi ladang masyarakat seperti itu untuk menjadi aktor atau broker. Tapi kan faktor ekonomi biasanya. Kalau coba saya sedikit potong, mungkin kalau misalnya banyak orang yang melakukan edukasi politik
mereka ngomongin teori apa, teori Gramsci lah, hegemoni dan lain sebagainya. Mungkin masyarakat Tapi di masyarakat berbeda. mungkin nggak tahu tentang itu toh. Nah, kira-kira sebenarnya KISP ini menggunakan metode apa? Kok bisa masyarakat, ya mungkin kan yang ada penolakan, tapi mungkin ada juga yang menerima toh. Nah, itu yang menerima kok mereka bisa mau loh didatengin KISP, dan ya nggak mungkin juga kalau kita ngomongin tentang teori-teori. Nah, itu gimana, Mas Edward? Bang Edward gimana? Ya, jadi ketika di hadapan di masyarakat tentu kita pakai bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang itu mudah dimengerti mereka. Dan dalil-dalil agama itu juga sering-sering juga masuk ke dalam pembahasan. Bahwa politik uang ini adalah bagian dari suap sebenarnya, apa disadari mereka. Dan ketika itu masuk ke dalam suap kan otomatis itu dilarang oleh agama kan. Dan itu yang sebenarnya kita sampaikan ke mereka. Bahasanya sederhana dan kita menganalogikannya dengan sederhana. Misalnya kita kasih contoh, misalnya dia melakukan praktek politik uang. Ketika masyarakat minta untuk seorang caleg tadi memberikan uang dan angkanya itu cukup besar, maka biaya politik dari kandidat tadi kan jadi besar, jadi mahal. Nah, ketika dia terpilih nanti, yang dia pikirkan kan mengembalikan modal itu. Nah, itu yang kita sampaikan, kita bikin analogi. Misalnya 5 tahun, modal dia untuk jadi DPRD kabupaten, ya 1 miliar misalnya. Gajinya berapa sih DPRD itu? Paling nggak sampai 50 juta per bulan kan? Paling kecil kalau di tingkat kabupaten. Nah, dianalogikan saja gimana ngembalikin modal itu selama 5 tahun. 1 tahun, tahun pertama mungkin dia berpikir untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tahun kedua dia baru paham untuk mencari proyek misalnya. Tahun ketiga mengembalikan modal. Tahun keempat dia berpikir untuk mempersiapkan di tahapan selanjutnya, mempersiapkan untuk jabatan selanjutnya atau mempertahankan jabatan itu. Kalau gini politik ngomonginnya duit mulu. Iya. Apa duit. Itu yang kita sampaikan, dan aku rasa ini ya, Virus, kita itu sering lupa kalau sebenarnya praktek politik uang ini ibu dari korupsi sebenarnya. Ibu dari korupsi ada di sini. Aku yakin kok para pemimpin kita atau para pejabat publik itu kenapa dia kebijakan yang pro terhadap rakyat, mungkin salah satunya biaya politiknya mahal. Itu kan jadi masalah juga sebenarnya. Kalau biaya politiknya mahal, pasti kader-kader terbaiknya nggak bisa naik juga. Ngomongnya ya itu juga salah satu dampaknya sebenarnya. Artinya orang yang boleh bertarung atau memenangkan sebuah kontestasi elektoral ya harus punya uang, bukan punya kapasitas, karena masyarakat butuhnya uang, begitu kan. Itu kan jadi masalah sebenarnya kan di problem kita. Tapi semua negara pun punya problem ini. Tinggal bagaimana kita mulai perlahan ya sebagai generasi muda, kita mengimajinasikan 1 abad Indonesia itu salah satunya ya kita punya mental yang modern tadi yang berpikir mendahulukan narasi berpikir, tidak hanya sekedar pragmatis sementara. Nah, ini yang sebenarnya jadi misi menularkanlah, bagaimana menularkan di teman-teman muda, ayo nih kita ada yang harus kita perbaiki, salah satunya mental kita terhadap politik. Itu Mas Virus. Dan kayaknya sih ini sih kayak masih sedikit ya teman-teman muda di Jogja ini kan banyak mahasiswa sebenarnya. Yang itu dalam tanda kutip itu mau bergerak tanpa harus dibayar sebenarnya. Tinggal bagi mahasiswa tadi itu sadar kebutuhannya untuk belajar berhadapan dengan masyarakat. Dan kalau LSM saya nggak tahu, banyak LSM tapi banyak sekali yang ngomongin regulasi. Nah, kayaknya kita perlu mencari ciri khas berbeda yang itu menyentuh ke masyarakat bawah, saya rasa. Oke, Mas Bang Aska, tadi kayaknya bakal pengen ngomong nih tadi nih. Iya, sedikit menambahkan, agak sedikit greget sih memang Mas Virus. Karena kalau kita analisis ya, anak muda kan sebetulnya yang dipunya hanya energi ya Mas Virus ya. Energi yang kuat, beda dengan orang-orang tua yang sudah mayoritas sudah bekerja seperti itu, waktunya dihabiskan untuk bekerja. Nah, saya rasa kami sebagai anak muda ya di KISP hanya energi ini yang bisa kami berikan seperti itu untuk masa depan Indonesia. Nah, harapannya juga landasan-landasan seperti ini diaplikasikan di daerah-daerah lain oleh pemuda-pemuda, oleh anak-anak muda. Dan sedikit tambahan sih Mas Virus,
saya sedikit melihat tadi nyontek ke data BPS ya. Di 2019 tuh anak muda tuh ada sekitar 63 juta Mas Virus. Jadi kalau dikalkulasikan di tahun 2030 masyarakat Indonesia tuh didominasi oleh anak muda gitu. Terus bagaimana kita bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak muda di tahun 2030 mendatang. Jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman kita, terlena dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh orang-orang terlebih dahulu yang mungkin banyak dari masyarakat kita yang menilai kebijakan-kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat. Nah, itu yang kiranya perlu kita pikirkan kembali, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan, minimal kecil lah untuk diri kita, untuk rekan-rekan kita, kalau memang bisa untuk di daerah kita seperti itu. Itu sih sedikit tambahan dari saya, Mas Virus. Oke, menyambung dari apa yang disampaikan sama Bang Edward dan Bang Aska tadi kan, sebenarnya ada studi terbaru dari Mas Burhanuddin Muhtadi itu kan, ternyata Indonesia ini adalah negara peringkat 3 yang melazimkan praktik politik uang. Meskipun ya ini kan prestasi, ya ngomongnya prestasi bukan sih, ini aku juga bingung ini. Prestasi negatif mungkin. Prestasi negatif kita ya itu sebenarnya. Jadi apa namanya? Kita tuh memang sih dampak politik uang di studi itu hanya mengatakan dampaknya cuma 10%, tapi kan jangan lupa di 10% dari masyarakat Indonesia itu berapa juta gitu loh. Berapa juta yang menganggap politik uang itu adalah hal yang lazim. Nah, berangkat dari hal tersebut sebenarnya kita ini kan teman-teman dari KISP sering banget ketemu sama masyarakat yang bilang bahwa ketika ada politik uang, ambil uangnya, jangan pilih ininya, jangan pilih kandidatnya. Nah, itu gimana itu, Mas? Kalau misalnya ketemu mereka kayak gitu, kita gimana nih ngajarin mereka tentang kayak gitu? Mungkin dari Bang Edward nih. Gimana ya? Diksi kata seperti itu gitu. Iya. Sebenarnya agak ambigu juga sebenarnya. Kalau terima uangnya, tidak pilih orangnya, lah kalau semua orang melakukan itu kan gimana juga akhirnya. Artinya kan kita juga menerima uang suap tadi yang aku sebutkan di awal tadi. Politik uang itu kan suap sebenarnya. Kita menerima suap dan itu sebenarnya tidak dibenarkan. Nah, pada akhirnya para caleg tadi juga begini, Mas Virus. Kadang-kali kita nggak bisa dinyalahin caleg ya. Kadang-kali saya sering bertemu, misalnya kayak kemarin saya tesis, ketemu dengan teman-teman yang itu dia terpilih menjadi DPRD dan tidak terpilih menjadi DPRD. Salah satu yang dia permasalahkan sebenarnya kan masyarakat itu meminta. Secara hati pun kadang-kali mereka nggak mau ngasih uang itu. Tapi kalau masyarakat meminta kan mau nggak mau itu harus dikasih supaya mereka bisa dapat tempat untuk berbicara. Nah, dan ketika terima uangnya, tolak pemimpinnya, ini kan sebenarnya mental yang menurut saya mereka gagap dan nggak memahami politik. Seharusnya masyarakat yang didengar, masyarakat itu mendengarkan apa yang dia sampaikan, kira-kira masuk akal nggak dengan situasi yang ada di daerahnya itu. Harusnya kan begitu. Supaya apa? Berpikirnya jangka panjang, bukan berpikirnya masalah uangnya. Nah, tanpa disadari masyarakat tuh nggak paham pasca dari pilkada ini sebenarnya ada hal yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Apa contohnya misalnya mengawal proses kebijakan yang itu menyangkut pada dirinya. Misalnya aku kan juga usaha beras begitu kan. Otomatis kan aku pilih caleg yang dia pro terhadap gimana caleg itu memperdayakan anak muda yang berbisnis begitu kan, membuka itu. Dan ketika saya berbisnis, saya menagih janji itu, kan begitu. Artinya ada kebijakan yang harus itu masuk ke kita. Nah, itu kan yang harus disadari oleh masyarakat secara umum. Nah, maka masyarakat sebenarnya perlu juga diedukasi bagaimana masyarakat itu melawan, artinya menolak, bahkan membuat sebuah recall ya, atau membuat sebuah panggilan untuk siapa nih yang mau jadi caleg, yuk mau jadi caleg atau mau jadi DPRD, tampil nih di desa misalnya, tampil nih di kecamatan untuk kita dengarkan. Harus ada yang sifatnya seperti ini. Jadi kayak di masyarakat mengkaderisasikan lah ya, pendidikan politik juga itu bagiannya ya. Iya, itu bagian dari itu. Pemimpin itu kan harus lahir dari bawah, Mas Virus sebenarnya. Aturannya kan harusnya begitu. Pemimpin itu kan harus dilahirkan dalam proses yang terlahir dalam sebuah gagasan dari bawah. Dia merasakan, dia memahami permasalahan masyarakat, dia memiliki frekuensi yang sama dengan masyarakat. Harusnya kan begitu, dan masyarakat harus peka dengan itu sebenarnya. Secara perlahan, aku rasa ya untuk saat ini belum terjadi, karena kita termasuk
secara teknis ya, secara penyelenggaraan saya rasa kita lebih baik, tapi secara berpikir, secara kualitas pemahaman kita, saya rasa masih rendah. Ya. Karena faktor kita termasuk baru dalam urusan ini. Saya rasa itu perlu proses panjang. Dan kayaknya di masa kita. Makanya prestasi kita kan peringkat ketiga ini, negara paling lazim menerima politik uang. Itu udah biasa, itu bukan hal yang lumrah, Mas Fairuz. Aku rasa apa ya? Ya itulah yang terjadi di kondisi kita. Harus diubah lah ini ya. Harus banget diubah. Dan sedikit memberikan ini nih Mas, sedikit ngasih pandangan ya. Mungkin tentang bagaimana masyarakat tuh ngomongin tentang terima uangnya tapi jangan pilih calegnya. Itu bahkan yang mengubah sistem politik uang itu berubah. Jadinya pasca bayar nanti kan. Kamu datang ke TPS, difoto nyoblosnya, terus nanti dikasih tunjuk baru dikasih uang. Tapi kan lagian siapa lagi nih, KPPS emang mau meriksa mereka bawa HP atau enggak? Kan enggak juga gitu kan. Iya, benar. Ribet banget. Oke, mungkin barangkali Bang Aska ingin menanggapi pertanyaan tadi yang sama. Kalau saya ya Mas Fairuz, lebih ke mungkin lebih ke slogan jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Sekalian saja seperti itu. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita ambil uangnya dan ternyata si caleg itu keterima gitu loh, terpilih. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Mereka akan akan kembali berpikiran bagaimana saya mengembalikan uang tersebut seperti itu. Kalau saya lihatnya mending jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya seperti itu, atau ambil uangnya, rekam, sampaikan ke Bawaslu seperti itu. Nah, itu kan ada dua opsi yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk melawan praktik politik uang. Saya lebih berpikiran ke sana seperti itu. Jadi ada diksi yang menarik tadi disampaikan sama Mas Aska tentang melaporkan pelaku politik uang itu sendiri. Mungkin saya pernah dengar kasus di mana ketika orang itu melaporkan seseorang tentang politik uang, dia itu dimusuhin itu. Itu gimana, Mas? Iya. Jadi gini ya, Mas Fairuz, kalau yang saya lihat ya, ada dua konsep yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sebagai pelapor. Yang kedua, laporan yang kita sampaikan menjadi basic atau laporan awal Bawaslu seperti itu. Nah, itu ada dua hal. Kalau misalnya kita memang punya backing atau punya kekuatan politis yang besar juga, mungkin kita bisa menjadi pelapor seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kita menganggap kita akan terancam, walaupun memang Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu memiliki yang namanya perlindungan terhadap saksi, namun kan ternyata di lapangan tetap saja diskriminasi itu akan muncul. Nah, mungkin opsi kedua bisa dipilih, jadikan temuan kita menjadi temuan Bawaslu dan bagaimana Bawaslu bisa menindak hal tersebut. Nah, itu kita bisa melakukan hal tersebut sih, Mas Fairuz. Oke, mungkin masuk ke Bang Edward ya. Kira-kira sebenarnya apa sih, kenapa sih kita jadi orang tuh jadi makin malas untuk melaporkan selain mereka berpikir bahwa politik uang ini bagian dari benefit mereka ya, selain benefit material, yang bikin orang tuh males buat lapor di Bawaslu itu apa sih, Mas? Karena gini, Mas Fairuz, orang itu berpikir ya, ketika misalnya dia melaporkan sendiri, sedangkan yang menikmatinya banyak orang gitu kan. Ketika dia melaporkan banyak orang itu kan merasa terdampak kayaknya kan. Iya. Itu juga jadi masalah. Oke. Dan itu terjadi kan di Sardono Harjo, Ngaglik Sleman ya. Jadi ketika dia melaporkan, tapi semua satu RT, satu RW nerima uang itu. Akhirnya kan semuanya juga merasa terganggu gitu kan. Mereka sudah menikmati uang itu kan begitu. Dan ini juga menjadi kemalasan orang untuk dimusuhi. Dan ya ini budaya ya. Saya rasa kita punya budaya yang masih sangat buruk sekali untuk mengatakan yang benar. Kita lebih suka itu tahu itu salah, tapi lebih suka kita lebih baik diam karena diam dan menikmati. Ya, karena ketika diam setidaknya tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu orang lain dan dirinya juga nggak mau diganggu kan begitu. Aman gitu ya. Aman. Dan itu yang sering terjadi sih. Yang kedua juga ini proses perlindungan hukum kita terkait pelapor praktek politik uang ini itu masih sangat minim dan rendah sekali. Apakah ada yang bisa menjamin keselamatan warga terkait hal itu? Kan tidak. Untuk pelapor tidak. Tadi kan juga jadi masalah, Mas Fairuz, untuk masalah hal ini. Dan kerahasiaan nama juga aku rasa juga susah untuk dirahasiakan ketika melaporkan itu.
Dan ini kan menjadi salah satu hal yang orang malas untuk melapor, apalagi anak muda itu untuk melapor kan untuk masalah itu. Bisa-bisa dimusuhin sama bapaknya sendiri ya nih. Apalagi kalau anak kos gitu kan. Anak kos di musim satu kos kayaknya. Ya itu budaya kita sebenarnya. Oke Mas itu, oke Bang Edward dan Bang Aska. Selanjutnya adalah ini nih, ada hal yang menarik yang sebenarnya saya coba untuk tanyakan sih sebenarnya. Ini masuk ke sistem ya, masuk ke sistem. Kalau saya dengar nih tentang mekanisme pelaporan di Bawaslu itu kan dia memakan waktu yang saya pikir terlalu pendek ya untuk masa yang Iya. awal di laporan dan lain 7 sebagainya. hari kalau nggak salah ya. 7 hari, pilkada ya? 7 hari. Nah itu 7 hari. kok jadi orang apa? Kok bisa segitu ya? Maksudnya kenapa nggak bisa dibikin panjang gitu loh? Ya. Tahapan itu virus salah satunya. Karena gini, kalau kita bicara siklus pemilu itu kan sebenarnya ada pra pemilu, ada periodisasi pemilu, ada pasca pemilu. Nah kita ini kan kalau masuk pilkada kan berarti masuk periodisasi pemilu atau pemilihan. Itu sudah ada jadwalnya jauh-jauh hari. Makanya ketika itu diperbuat kenapa 7 hari, salah satunya supaya nanti tidak mengganggu tahapan lainnya sebenarnya. Dan saya nggak tahu ya cara berpikir kita itu terlalu praktis untuk masalah ini sebenarnya. Dan kalau saya nggak sepakat itu 7 hari kalau melihat hal itu. Kenapa? Karena proses pelaporan ini kan sebenarnya orang perlu waktu panjang selama itu masih dalam proses tahapan pilkada dan belum proses penghitungan. Saya rasa itu nggak jadi permasalahan sebenarnya. Namun kan saya nggak tahu, kayaknya ngambil jalan praktis untuk supaya cepat selesai mungkin kasusnya kan itu juga jadi masalah itu. Dan sedikit menambahkan Mas Virus, bukan hanya bukan hanya waktu ya. Jadi teman-teman mungkin di sini yang akan menonton video ini harus paham juga ada sebuah syarat yang diberlakukan, yaitu syarat material dan syarat formil. Nah, syarat formil ini biasanya kalau nggak salah ya itu ada pelapor, ada terlapor, ada identitas seperti itu. Dan kalau syarat material itu misalnya waktu kejadian kapan, pelanggarannya seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak syarat yang harus kita penuhi seperti itu. Nah, bukan hanya misalnya, oke, saya punya bukti foto terkait dengan politik uang, tapi tidak tahu siapa yang memberikan, lalu waktunya kapan dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama seperti itu. Nah, kira-kira kita kan udah sering dengar banget nih tentang istilah politik uang nih. Tapi mungkin hanya sedikit dari kita yang memahami tentang konsep politik uang sama biaya politik. Mungkin itu kan beda-beda tipis nih. Ada juga mungkin calon yang bilang ini mah biaya politik bukan politik uang. Nah, itu gimana kira-kira untuk membedakan antara dua hal tersebut? Gimana Bang Edward mungkin? Iya, ya Kak, gampang banget kalau itu. Aku lupa ya, itu ada perbuknya juga kok untuk terkait ini kalau di Bantul ya, 70.000 kalau nggak salah. Kemarin saya lupa ya angkanya berapa. 70, selama dia masih maksimal di angka 70.000 itu masih masuk dalam biaya politik. Tapi kalau udah 200.000 enggak. Artinya itu sudah masuk ke praktek politik. Ada batasnya itu virus supaya itu mengidentifikasi mana biaya politik, mana terkait politik uang. Dan semua daerah beda-beda sih menurutku, beda-beda itu tergantung wilayahnya. Bantul 70 kalau nggak salah, saya pernah dengar 70. Sleman juga berbeda, mungkin Kalimantan juga berbeda, ada perbedaan-perbedaan. Karena kan nanti kan biaya politik kan nggak hanya uang, bisa baju atau kerudung, stiker, sekarang mungkin masker begitu kan, itu juga masuk ke dalam biaya politik. Oke, jadi kayaknya kita terlalu banyak membahas tentang mekanisme, tentang peraturan ya. Jadi mungkin agak pusing juga ini nanti. Oke, mungkin kita akan sedikit melebar tentang konsep demokrasi, tentang penyakit demokrasi politik uang ini sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya boleh berpandangan ya, mungkin politik uang ini kan salah satu dari penyakit demokrasi ya. Dari banyak penyakit demokrasi, mungkin politik uang ini adalah hal yang paling umum untuk didengar oleh masyarakat. Nah, kira-kira selain dari dampak korupsi sendiri ini ya, yang menimbulkan korupsi, kenapa sih politik uang ini menjadi concern utama KYSP dan ini menjadi penyakit dari demokrasi selain dari korupsi itu sendiri? Mungkin dari siapa? Bang Edward lagi atau Bang Aska? Bang Edward dulu aja. Oh, iya. Ini pertanyaannya berat masalahnya. Ini enteng, Pak. Iya, pertama saya ingin tanya gini, satu ya korupsi itu hal yang pasti, yang pasti menjadi salah satu dampak terbesar. Yang kedua saya rasa mental virus.
kita itu tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu untuk menghadirkan sebuah kepemimpinan itu perlu narasi berpikir yang di depan. Oke, makanya Jadi, sebentar. Oke, makanya kenapa kalau misalnya setiap ada kontestasi pemilu pasti ada debat ya? Debat iya, program, debat apa dan debat kampanye. kita itu. Jadi Jadi saya mau ngomong gini, negara yang dibikin dengan konsep narasi berpikir orang. Kalau kita sejarah Syahrir, ada Soekarno, ada Hatta, ada Tan Malaka begitu, dan masih banyak para tokoh, ada Ki Bagus Handikusumo. Mereka itu kan memposisikan untuk menghadirkan sebuah kepemimpinan itu kan dengan narasi berpikir, dengan ide gagasan, dengan konsep, dengan suatu ide yang itu melahirkan sebuah kebijakan yang nantinya berdampak besar, tidak hanya korupsi. Kita tidak hanya berbicara korupsi, tapi kita berdampak bagaimana terhadap marwah bangsa kita. Itu kan diukur dari bagaimana kapasitas pemimpin kita sebenarnya. Nah, ini yang tidak pernah kita pikirkan sebagai teman-teman generasi muda, saya rasa, untuk melihat hal ini. Kita selalu melihat sesuatu problem itu selalu di akhirnya proses kebijakan. Ya saya selalu mewajari kenapa kok kebijakan kita itu kok kadang-kali bahasa saya ya itu mengakomodasi atau harmonisasi, karena kita tidak pernah mengusahakan bagaimana cara berkompetisi kita itu menghadirkan sebuah narasi berpikir yang lebih dalam lagi membimbingkan bangsa ini. Itu juga menjadi problem kita. Saya ingin bicara begini, Virus, kita itu punya apa ya, budaya yang selalu saya sebut itu budaya inlander. Ketika ada seorang pemimpin itu dia harus selalu dihormati, dia harus menggunakan jas yang bagus. Kalau zaman dahulu kan pakai mahkota, punya tongkat, yang tongkat itu bisa membunuh orang kapanpun mereka mau. Tapi kalau kita bicara konsep kepemimpinannya Rasulullah itu kan melepaskan semua apa ya, atribut-atribut kekuasaannya. Dia tidak pakai mahkota, dia tidak pakai baju yang mewah, rumahnya paling sederhana, dan itu menjadikan seorang pemimpin tadi menjadi equal dan menjadi tindakan dasar. Nah, apa hubungannya dengan politik uang? Nah, politik uang itu tidak menghadirkan kontestasi untuk berpikir. Narasi berpikir kita menjadi minim karena semua dianggap selesai dengan urusan uang. Kalau ada uangnya itu beres. Yang penting ada uangnya, nanti ketika sudah memimpin baru berpikir. Kan repot. Karena itu jadi repot, saya rasa. Gunanya visi misi buat apa kalau misalnya bikinnya di akhir? Iya, makanya jadi tanda kutip ya. Ini nanti kita sensor, nggak sensor sih. Kita kan sering bertanya, banyak para calon legislatif kita atau kepala daerah kita, tapi yang lebih identik calon legislatif kita ya. Yang calon legislatif kita itu kadang-kali dia tidak tinggal di daerah kita. Misalnya dia tinggal di Jakarta, tapi dia punya bapak yang bapaknya itu punya kekuatan politik, punya uang di daerah itu, akhirnya dia bisa cari suara di daerah situ dan menang. Kan logikanya dari mana? Oh, dia nggak pernah dia nggak pernah memberikan dampak terhadap masyarakat, dia nggak pernah menyampaikan gagasan di masyarakat, tapi dia menang. Ketemu aja ini kan problem kita sebenarnya. Itu jadi problem ya. Aku nggak sebut siapanya. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya ikan Mas. Saya ikan. Karena akhirnya itu kan praktek politik uang tadi, kalau kita mau runut panjang itu akan menciptakan oligarki. Yang kita tanpa sadari, oligarki inilah yang mendesain nanti. Ya kalau mau jadi pemimpin ya harus ada uangnya kan begitu. Ya memang harus ada uang ya. Saya rasa kalau kampanye butuh uang. Cuman kan ya kalau udah ya nggak banyak banget. Itu jadi problem. Kalau mungkin setelah pemilu atau setelah pilkada tiba-tiba ada impor sapi aja, pasti ada yang ini nih, ada yang bermasalah. Oh iya, benar. Oke, lanjut ke Bang Aska. Tadi barangkali ingin menanggapi, ya. Sedikit menambahkan ya, Mas Virus. Sebetulnya kenapa kita concern terhadap politik uang ya? Selain memang dampak dari politik uang ialah korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama mungkin di dalam ajaran Islam ya, politik uang kan dikatakan sebagai risuah seperti itu. Nah, Rasulullah juga pernah berkata atau melaknat orang yang melakukan suap dan yang disuap seperti itu. Nah, jadi jika kita merunut ke
mengkaitkan hal tersebut dengan hal-hal agama seperti itu. Nah, ini merupakan hal yang sangat tercela seperti itu. Itu sih yang menjadi mungkin semangat dari diri saya pribadi untuk minimal saya bisa menolak politik uang seperti itu. Tadi ngobrol kayak gini sempat matanya kayak gini-gini, kenapa itu Mas? Jontek Ya, kenapa sedikit nyontek. Tapi ada juga yang bilang kalau itu diperbolehkan secara agama. Wah, gak biasa. Gak ada yang bilang ngawur. Itu ada bukunya, di bukunya Burhanuddin Muhtadi. Diperbolehkan. Jadi kan itu kan juga jadi masalah. Jadi mungkin yang diperbolehkan tuh bilang saya orang baik, kalau orang lain kasih politik uang, saya juga harus politik uang karena saya orang baik, mungkin seperti itu. Ya, kalau konsepnya kayak gitu kan artinya sebenarnya caleg itu nggak ada yang mau melakukan politik uang toh. Mereka cuma ngejar winning margin aja. Ya, prisoner's dilemma itu yang Mas Burhan katakan kan. Jadi ibaratnya ada pikiran dari alam bawah sadar kita bahwa kita terlalu negative thinking terlebih dahulu ke calon lain seperti itu. Wah, misalnya kamu calon nih Mas Fairuz, saya juga calon legislatif misalnya. Wah, saya berpikiran Mas Fairuz pakai politik uang nih. Berpikiran terlebih dahulu sebetulnya. Nah, maka ada hal psikologis yang saya miliki, saya juga harus melakukan politik uang agar saya menang seperti itu. Nah, itu yang konsep yang digaungkan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi juga. Jadi ngejarnya winning margin juga. Ya, betul. Gitu. Dan ini Virus, kalau aku ya melihat waktu mengerjakan tesis aku gitu, melihat kemarin wawancara di 11 partai, 14 lah, sampai 14 partai. Rata mereka juga menganggap kalau nggak melakukan praktek politik uang, mereka pasti meyakini diri dia kalah. Jadi ya walaupun sedikit, setidaknya bisa melegakan hati masyarakat lah. Bisa nyangkut lah suaranya itu. Kalau dari 100, ya nyangkut 5, nyangkut 10 untuk suara untuk memilih. Dan itu hampir rata-rata mereka melakukan itu. Dan mereka mengatakan karena terpaksa, karena masyarakatnya minta gitu kan. Ini kan juga jadi dilema kalau kita nggak kasih uang begitu. Oke. Mungkin kita udah lama banget ya, sekitar mungkin 30 menitan lebih ada kayaknya ini. Mungkin kita bakal close dulu. Nah, kira-kira kita kan temanya ini tentang mengimajinasikan Indonesia nih, ya kan? Nah, kira-kira apa nih tentang harapan dari Mas Edward dan Mas Aska ini tentang harapan untuk mengimajinasikan Indonesia agar lebih baik, khususnya tentang ini praktik korupsi yang harusnya hilang gitu loh. Dari Bang Edward dulu mungkin. Iya, kalau aku melihat satu ya yang perlu kita bayangkan di satu abad Indonesia berarti 2045. Itu kan suatu tujuan, ya bukan tujuan sih, tapi suatu cita-cita kita bersama, satu abad kita itu kita dianggap sebagai generasi atau Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, ketika kita ngomong Indonesia maju ini kan berarti ada hal yang harus diperbaiki dulu. Salah satunya adalah cara berpikir atau sumber daya manusianya, lebih tepatnya yang perlu kita pikirkan. Nah, saya rasa tidak ada negara yang maju tanpa sumber daya manusia yang cukup. Dan hari ini kita perlu berpikir atau mengimajinasikan bersama, khususnya teman-teman muda, itu punya frekuensi yang sama, punya frekuensi dan target yang sama. Di satu abad kita nanti, kita itu mau jadi apa dan kita memposisikan diri kita sebagai apa. Nah, terkait korupsi, saya rasa kita perlu mengimajinasikan bersama hari ini, teman-teman muda juga berpikir ke depan, bagaimana nih kita mampu mensinergisitaskan bersama untuk melakukan yang namanya pendidikan politik. Karena tidak mungkin kalau kita hari ini tetap pakai sistem demokrasi, ya mau nggak mau kan politik atau pendidikan itu harus kita lakukan. Nah, gimana komitmen kita bersama untuk saling meliterasikan diri kita, meliterasikan kelompok kita, meliterasikan warga yang lebih luas tadi, untuk bersama-sama kualitas sumber daya manusia kita itu cukup cara berpikir kita. Dan sudah deh kita ngomongin perdebatan yang sifatnya itu hanya sebatas merugikan kita. Misalnya ya perdebatan terkait Pancasila, saya rasa itu sudah harus selesai. Kita sudah harus memikirkan bagaimana kita itu mampu untuk menjawab tantangan bangsa yang lebih dalam lagi. Saya mengimajinasikan satu abad kita itu, generasi kita itu benar-benar generasi yang produktif, bukan menjadi generasi yang nanti tertinggal arah.
generasi produktif salah satunya adalah mental kita, Virus. Nah, mental kita ini apakah kita masih memiliki hanya sebatas mental korup atau kita sudah punya mental seperti negara-negara Asia yang maju, Jepang misalnya begitu. Kita punya budaya-budaya yang disiplin, budaya malu kita cukup tinggi. Saya rasa itu juga perlu kita tuju dan perlu kita pikirkan. Oke, artinya yang disampaikan sama Bang Edward nih, semoga kita ini menjadi generasi yang nggak hura-hura lah, nggak hura-hura Iya, doang lah, Hura-hura. hura-hura lah. Jadi ada perubahan yang akan diberikan dari generasi muda. Oke, selanjutnya Bang Aska, sebelum kita Eh, menutup nih. Kalau dari saya sih mungkin udah dibabat habis oleh Bang Edward tadi ya. Ya tadi Saya kelamaan soalnya. Saya sedikit menambahkan sih, generasi muda yang tadi saya sampaikan kan memiliki energi yang lebih dibanding dengan generasi tua atau generasi yang ibaratnya masih lebih muda dari kita seperti itu. Kita kan di usia produktif, kita hanya punya energi. Nah, bagaimana energi ini diaktualisasikan menjadi energi yang positif? Nah, mari kita sama-sama jaga negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mari kita sama-sama dukung, mari kita sama-sama sukseskan, mari kita sama-sama ciptakan negara Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, dan bisa menjadi negara maju seperti negara-negara lainnya. Dan ini juga sih Mas Virus, KISP juga terbuka untuk seluruh anak muda, seluruh masyarakat yang ingin sama-sama belajar seperti itu, ingin sama-sama belajar bagaimana dinamika politik, bagaimana dinamika kepemiluan, dan mungkin nanti di akhir sesi mungkin video ini akan sedikit menampilkan akun media sosial KISP seperti itu. Di Mungkin follow. itu aja sih. Ya, follow, jangan lupa follow, subscribe, like seperti itu. Oh ya, by Mungkin the way, aja sih. kita bakal punya acara juga tanggal 8 nanti. Iya, akan ada acara kita. Ya. Buat kalau pengen tahu siapa pembicaranya dan acaranya apa, ya terkait korupsi lah pasti. Tapi teman-teman kalau mau tahu, follow Instagram kita, khususnya di Instagram, website, Facebook, itu harus dipantau terus itu. Jadi kegiatan kita di situ semua. Oke, ini adalah akhir dari ngobrol politik kita. Makasih teman-teman yang udah pada nonton. Di sini saya juga ucapkan terima kasih buat Mas Edward, Bang Edward lagi. Biasa orang Jawa ngomongnya Mas kan. Bang Edward dan Bang Aska. Dan sampai jumpa lagi di ngobrol politik selanjutnya. Dan selanjutnya pasti orangnya berbeda, nggak mereka lagi gitu loh. Jadi jangan bosen lah ya. Jangan bosen. Orangnya beda pasti. Oke, santai lah. Oke, gitu aja. Dan saya akhiri. Dadah teman-teman. Bye. Terima kasih.